Halo bos, selamat datang di Zona Kriminal. Hari ini kita ketemu di sini untuk bahas soal royalti musik. Awalnya semua terlihat sederhana. Musik diputar di kafe, restoran, hotel, mall, bahkan angkot. Musik itu bisa jadi bumbu suasana, bikin orang betah nongkrong, bikin tamu hotel merasa nyaman, dan bikin pembeli kopi merasa lebih estetik kalau dibuat posting story di Instagram. Tapi di balik alunan nada itu muncul pertanyaan klasik. Siapa yang mesti bayar musisi? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, pemerintah udah bikin aturan. Lahirlah lembaga pengelola royalti musik yang katanya bertugas menarik bayaran dari para pelaku usaha, lalu mendistribusikannya ke pencipta lagu. Idenya sih mulia, melindungi hak musisi dan memastikan sebuah karya nggak disalahgunakan atau dipakai tanpa biaya, alias gratisan. Nah, tapi ya sejak awal, masalahnya ini sebenarnya udah ketahuan. Pertama, lembaga nggak transparan. Data lagu aja lo berantakan. Sehingga distribusi royalti sering dipertanyakan. Kedua, pelaku usaha itu kayak ngerasa dipalak. Jadi anggapannya pelaku usaha itu gini, lah ngapain ya kok harus aku yang bayar? Bukannya aku cuma muter lagu, bukan bikin konser padahal. Nah, lalu di lapisan masyarakat malah ikutan bingung. Jadi bingungnya itu kayak gini, lah kok kayak harus disuruh bayar-bayar terus? Emangnya kita salah apa kalau cuma jadi pendengar? Nah, nggak berhenti sampai di situ. Di saat yang bersamaan, musisi juga terjebak dalam dilema. Sebagian ingin musiknya beredar luas, biar viral. Sebagian lain marah, hasil karyanya dipakai secara gratis. Dan pemerintah, ya seperti biasanya, bikin aturan. Tapi ketika semua ribut, mereka hanya bilang, itu urusan lembaga, bukan kami. Dari sinilah awal mula kisruh itu membesar. Bukan lagi soal siapa yang benar ya, tapi siapa yang lebih salah. Karena pada akhirnya semua pihak itu punya andil dalam menciptakan kekacauan. Lembaga sibuk nagih, pelaku usaha sibuk ngehindar, musisi sibuk menuntut, dan pemerintah sibuk cuci tangan. Lalu masyarakat, ya seperti biasa, masyarakat sibuk cari bajakan, sibuk cari download online gratis, sibuk streaming gratis. Tapi ya, daripada kita nyari siapa yang benar, siapa yang salah, mari kita bongkar kasus ini dari segala sudut pandang. Nah, biar adil nih, biar adil, kita mulai dari sudut pandang lembaga pengelola. Gini bos, gini ya. Kalau memang benar uang royalti dikumpulkan untuk para musisi, kenapa sampai sekarang transparansinya itu masih dipertanyakan? Apakah lembaga sebenarnya berfungsi untuk musisi atau untuk dirinya sendiri? Kalau sistem pendataan lagu aja masih amburadul, lah ngapain buru-buru melakukan penagihan? Bukankah itu sama aja narik pajak tanpa data yang jelas? Jadi ya, kalau memang misi utamanya adalah untuk melindungi hak musisi, kenapa yang lebih sering terasa justru tarik-menarik uang dari para pelaku usaha tanpa transparansi jelas ke pencipta lagu? Bukankah lembaga ikut jadi bagian masalah? Karena lebih sibuk memonopoli, bukan malah membangun sistem yang lebih mudah dipercaya oleh semua pihak. Sekarang kita ngelihat dari sudut pandang pelaku usaha. Nah, kadang tuh ya para pelaku usaha itu juga masih banyak yang nakal soal lagu, soal musik yang diputer di tempat usahanya. Sekarang gini ya, kalau memang musik itu penting buat suasana usaha, lah kenapa nggak mau bayar royalti dari awal? Bukankah itu sama aja menikmati jerih payah orang lain tanpa sedikit pun menghargainya? Tapi ya kalau dirasa bayar royalti itu terlalu mahal, kenapa nggak bikin lagu sendiri? Atau pakai musik yang bebas lisensi? Harusnya sih ya kalau udah selevel pelaku usaha itu udah paham betul soal royalti. Tapi ya kok masih aja diterabas. Tetap menggunakan musik komersial tanpa izin. Dan seakan-akan ngerasa muter lagu itu udah sesuatu yang wajar. Meskipun tanpa bayar royalti.
Nah, kalau mindset seperti itu masih diberdayakan, itu tuh sama aja nggak menghargai karya orang lain loh. Menikmati karya orang lain secara gratis. Sekarang kita lihat dari sudut pandang musisi. Kenapa sebagian musisi itu nggak mendaftarkan karyanya secara jelas? Bukankah itu malah membuka celah untuk disalahgunakan oleh lembaga? Kalau memang musisi ingin masyarakat menghargai karyanya, kenapa masih ada sebagian musisi yang secara sadar menggratiskan musiknya untuk digunakan oleh orang lain? Jadi para musisinya sendiri itu sampai terbagi, terpecah-pecah. Ada yang menggratiskan karyanya buat digunakan oleh orang lain. Ada yang, weh kamu kalau mau pakai laguku mesti bayar lewat jalur resmi. Tapi di sisi lain ada yang secara sukarela. Nah, fenomena kayak gini akibatnya apa? Akibatnya masyarakat bingung. Jadi seakan-akan itu malah membingungkan pasar. Ada satu hal yang menarik nih ya, ada satu hal yang menarik. Kalau musisi marah soal royalti, kenapa jarang ada yang berani menuntut lembaga secara serius? Atau jangan-jangan lebih mudah menyalahkan musisi lain daripada menyalahkan lembaga yang punya struktur yang lebih besar? Nah, sekarang aku mau ngomel-ngomel ke masyarakat ya. Kalau kalian mengaku cinta musisi lokal, kenapa masih sering download lagu bajakan? Atau bahkan pakai aplikasi ilegal? Bukankah itu sama aja mencuri secara halus? Dan kalau memang musik itu termasuk bagian dari hidup, kenapa masih ada yang merasa bahwa mendengarkan karya orang lain tanpa bayar itu termasuk hal yang wajar? Bukankah itu termasuk bentuk egoisme kolektif? Jadi masyarakat ini kadang-kadang perlu dipertegas dengan aturan pemerintah. Jadi kalau mentang-mentang udah bikin aturan tapi belum rapi, itu sama aja dengan melempar masalah ke bawah. Kalau pemerintah sudah mengesahkan undang-undang, kenapa tidak ada mekanisme pengawasan yang lebih kuat, yang lebih ketat? Apakah dengan cara bikin undang-undang itu cuma bikin gagah-gagahan di atas kertas? Jadi kalau pemerintah ingin ekosistem musik ini lebih sehat, kenapa tidak menyediakan sistem digital nasional yang lebih transparan? Jangan membiarkan lembaga tarik-menarik sendiri. Itu sama aja dengan lepas tangan. Nah, jadi dari semua fenomena ini bisa disimpulkan, lembaga sibuk menguasai, pelaku usaha sibuk menghindar, musisi lebih sibuk menuntut. Lalu pemerintah balik lagi, pemerintah sibuk cuci tangan. Dan masyarakat sibuk cari downloadan musik secara gratis. Jadi kalau ditarik kesimpulannya, sebenarnya yang lebih peduli sama musik itu sendiri, itu dari pihak mana sih? Kalau semua pihak merasa benar, bukankah itu tanda bahwa semuanya sebenarnya salah? Soalnya gini, kalau semua ekosistem musik dijadikan sebagai lahan rebutan uang, lalu kapan musik dihargai sebagai karya seni? Jadi ya, kisruh royalti musik ini pada akhirnya bukan sekedar soal lagu. Ini cermin kecil budaya kita. Suka karya orang, tapi males menghargainya. Aku, Perio WB.